Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan ya. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan topik kuliah pembahasan mata kuliah biologi tanaman yang terkait dengan proses penting bagi tanaman, yaitu fotosintesis. Jadi di pekan lalu teman-teman mungkin sudah membaca ya materi bahwa di dalam tanaman sebenarnya semua makhluk hidup menjalankan hal yang sama ya. Itu ada metabolisme. Nah, metabolisme itu dibagi menjadi dua. Ada metabolisme yang perannya adalah bagaimana kemudian merombak bahan-bahan yang besar, molekul-molekul yang besar menjadi molekul-molekul kecil yang disebut dengan katabolisme. Jadi misalkan ada molekul glukosa, kemudian diubah menjadi energi yaitu ATP. Nah, prosesnya secara umum disebut katabolisme. Nah, katabolisme salah satu contohnya adalah kemarin itu ada namanya respirasi ya. Baik, metabolisme jenis yang kedua yaitu bagaimana molekul yang sederhana kemudian disusun-susun dibentuk menjadi molekul yang lebih besar ya, menjadi molekul yang siap digunakan. Itu prosesnya disebut dengan anabolisme. Nah, salah satu contoh anabolisme itu khusus pada tanaman dan cyanobacteria atau organisme yang berfotosintesis, itu yang namanya fotosintesis prosesnya. Jadi kalau katabolisme itu prosesnya yang disebut dengan respirasi, contohnya ya. Ada juga anabolisme yang prosesnya kita kenal, contohnya itu fotosintesis. Baik, perannya tentu berbeda ya antara respirasi dengan fotosintesis. Kalau respirasi itu perannya untuk menghasilkan ATP. Jadi ya, ketika ada suatu bahan-bahan yang besar, karbohidrat, lipid, protein atau apapun itu, nah itu diubah menjadi bahan-bahan kecil. Salah satu tujuannya adalah menghasilkan adenosin trifosfat atau senyawa berenergi tinggi. Untuk apa sih? Ya untuk aktivitas ya. Kalau tanaman itu ya untuk bagaimana dia tumbuh, berkembang ya. Itu kan perlu ATP ya. Sementara manusia ya sama ya, untuk kita proses dalam kehidupan kita, berpikir, belajar ya, bergerak, itu kan perlu ATP. Nah, fotosintesis ini, pekan ini kita akan bahas tentang fotosintesis. Jadi suatu proses yang bagaimana sangat penting untuk tanaman, yaitu intinya sebenarnya adalah bagaimana mengubah energi matahari menjadi energi kimia. Bagaimana ceritanya Pak? Jadi fotosintesis itu kata kuncinya adalah mengubah energi matahari menjadi energi kimia. Nah, kalau kita berbicara tentang fotosintesis, di pertemuan sebelumnya kita masih ingat ada di dalam sel suatu organel ya, suatu organel yang kita sebut dengan kloroplas. Nah, itu adanya di tanaman kan ya, atau tanaman atau mikroorganisme berfotosintesis, misalkan adalah cyanobacteria, tadi alga dan seterusnya. Nah, umumnya fotosintesis itu kan karena memang dia adanya di organel yang disebut dengan kloroplas. Kemudian yang banyak mengandung di dalam kloroplas itu ada namanya molekul atau zat yang disebut dengan klorofil. Nah, klorofil itu banyaknya atau letaknya ada di daun. Ada di daun ya. Nah, jadi daun itu tempat terjadinya proses fotosintesis ya. Nah, pertanyaannya mungkin Pak
kenapa kok seringkali ya itu disebut dengan hijau daun gitu ya, zat hijau daun klorofil itu ya. Jadi sebenarnya kalau teman-teman perhatikan sinar matahari gitu ya, itu kan sebenarnya punya spektrum warna. Jadi ketika pada panjang gelombang tertentu dia warna yang diserap atau warna yang tampak itu beda-beda gitu ya. Nah, warna yang sinar matahari yang kemudian dipantulkan ketika dia mengenai daun, mengenai klorofil, yang dipantulkan itu warna hijau pada spektrum pada kepanjangan gelombang tertentu yang warnanya hijau. Maka kemudian di mata kita terlihat berwarna hijau, ya. Jadi sinar matahari dengan banyaknya spektrum warna itu ketika mengenai daun bagian klorofilnya, sebagian itu diserap yang panjang gelombang tertentu. Nah, yang warna hijau itu dipantulkan. Nah, makanya mata kita akan melihat sebagai suatu warna hijau. Jadi daun berwarna hijau. Baik, kita lanjutkan. Yang menarik adalah bahwa di daun itu ada bagian ya, itu bagian bawahnya biasanya itu di bagian bawah daun itu ada namanya stomata. Stomata itu ya seperti lubang lah ya, lubang jendela lah gitu ya, atau pintu lah. Nah, itu tempat masuk keluarnya gas ya, salah satunya tempat masuk keluarnya gas yang sangat penting dibutuhkan dalam proses fotosintesis. Coba fotosintesis itu kira-kira butuh gas apa? Nah, itu teman-teman bisa kan masih ingat lah ya. Jadi fotosintesis itu kan perlu zat karbon dioksida atau CO2. Oke. Bagus ya. Jadi fotosintesis itu perlu CO2. Nah, CO2-nya masuk melalui apa ya? Sedangkan dia dibutuhkan untuk fotosintesis masuk melalui stomata. Ini ada gambar di sini ya, CO2 masuk ya melalui stomata, nanti dibutuhkan untuk fotosintesis. Nah, ini ada gambar juga oksigen keluar. Ini oksigen ini hasil fotosintesis. Jadi fotosintesis kan sebenarnya adalah CO2 ditambah air H2O, kemudian dengan adanya sinar matahari ya kan, dan adanya klorofil, maka kemudian dia menghasilkan glukosa C6H12O6 dan oksigen atau O2 ya. Nah, oksigennya itu dikeluarkan melalui stomata juga di sini ya. Ini saya sampaikannya bahasanya sederhana saja ya, supaya teman-teman bisa mengikuti, karena memang basicnya bukan ilmu dasar di agroteknologi kan ya. Bagus. Jadi berikutnya kita lanjutkan. Nah, ini adalah bagaimana tadi disebutkan bahwa adanya energi matahari, ya kan, kemudian diubah menjadi energi kimia. Nah, energi kimianya apa? Ini yang di lingkar yang di warna kuning ini ATP namanya. Ini ATP ini adenosine trifosfat atau senyawa berenergi tinggi, ya. Jadi senyawa ini dibutuhkan sekali untuk makhluk hidup, tidak hanya tanaman, manusia, bakteri, maupun siapapun lah ya, itu perlu ATP. Nah, bagaimana prosesnya Pak? Nah, ini di bagian atas ada sinar matahari, dia punya energi. Kalau teman-teman perhatikan, dia ada foton yang disebut dengan foton ya. Nah, itu mengenai bagian klorofil ya. Di sini bertumpuk-tumpuk nih ya. Di organel kloroplas dia ada bertumpuk-tumpuk. Nah, disitulah kemudian proses fotosintesis terjadi. Bagaimana kemudian CO2 ya, kemudian ditambahkan dengan air, lalu dihasilkanlah molekul organik yaitu glukosa C6H12O6 dan oksigen. Nah, glukosanya untuk apa Pak? Glukosanya ini, nah kita simak sedikit ya. Jadi glukosa yang dihasilkan dari proses fotosintesis kita kenal dengan sebutan fotosintat ya. Jadi hasil fotosintesis itu kita sebut dengan fotosintat. Nah,
glukosanya itu ada dua pentingnya glukosa. Glukosa bisa disimpan atau bisa digunakan untuk menghasilkan energi. Ya, dengan proses respirasi yang pekan lalu ya. Jadi glukosa ini, molekul organik namanya glukosa ini, itu oleh tanaman bisa disimpan ya ke bagian namanya sugar sink atau bagian ya khusus lah itu bagian tempat untuk penyimpanan. Nah kemudian dia akan disimpan dalam bentuk pati ya. Jadi glukosanya disimpan dalam bentuk karbohidrat pati. Kenapa harus disimpan Pak? Itu pentingnya menabung ya. Jadi tanaman itu juga punya punya perencanaan. Jadi dia menabung bagaimana suatu saat kondisi bisa jadi lingkungan itu tidak senyaman, tidak seoptimal yang saat ini misalkan. Jadi kalau misalkan teman-teman perhatikan di Indonesia itu ada musim kemarau kan ya. Nah, musim kemarau tuh musim yang airnya kan dikit ya. Kandungan air sedikit, hujan pun jarang ya kan. Nah, sementara air itu diperlukan untuk proses fotosintesis. Nah, tanaman itu beradaptasi dengan kondisi tersebut. Apa adaptasinya? Karena airnya sedikit, berarti kan proses fotosintesis sedikit ya. Maka yang terjadi adalah bagaimana dia mengurangi penguapan. Dengan cara apa? Merontokkan daun. Ya. Kalau daunnya rontok, berarti proses fotosintesis gimana Pak? Ya berkurang tentu, ya kan? Karena klorofil ada di daun ya kan. Nah, kemudian apa yang terjadi? Loh, bagaimana tanaman bisa makan Pak? Sementara fotosintesis misalkan berkurang jumlahnya, prosesnya ya ketika musim kemarau karena misalkan daun berguguran atau daunnya menguning. Nah, saat itulah kemudian tanaman menggunakan karbohidrat simpanannya, yaitu pati, ya kan? Untuk apa? Ya untuk diubah menjadi ATP. Jadi pati itu kemudian dia bisa ubah untuk menjadi ATP. Sehingga apa? Dia tetap bisa beraktivitas dalam kondisi ekstrim, dalam kondisi tidak menguntungkan. Makanya perlu sekali sebagian itu glukosa yang hasil fotosintesis itu disimpan dalam bentuk pati. Kalau musim dingin gimana Pak di Eropa? Ya di Eropa perlu ingat ya di Eropa itu kan musim dingin ya kan. Nah kalau musim dingin kira-kira matahari bagaimana? Ya kan mungkin mataharinya bersembunyi ya kan. Nah bagaimana caranya supaya tanaman tetap bisa hidup? Ya sekali lagi dia merontokkan daun, lalu kemudian dia akan menggunakan apa? Menggunakan karbohidrat simpanan yaitu pati untuk aktivitas selama musim dingin. Nanti kalau kemudian musim dinginnya sudah berlalu misalkan 4 bulan, maka tanaman bisa lah mungkin jadi muncul lagi ya kan, itu daun-daunnya dan seterusnya. Oke, jadi itu pentingnya kemudian sebagian fotosintat yaitu glukosa disimpan dalam bentuk pati. Nah, sebagian laginya bagaimana Pak? Sebagian lagi itu dimanfaatkan untuk menghasilkan energi ya, ATP. Nah, ini kalau di gambar ini ada dua organel yang penting. Ketika fotosintesis itu kloroplas yang berperan, sementara kalau untuk pengubahan glukosa menjadi ATP, ini menjadi ATP senyawa berenergi tinggi, itu adanya di organel mitokondria. Mitokondria. Makanya mitokondria sering disebut dengan mesin, ya mesin untuk produksi energi. Nah, proses pengubahan molekul organik menjadi ATP, kemudian juga menghasilkan CO2 dan H2O. Nah, ini terjadi di mitokondria, ya. Nah, disinilah kemudian yang disebut dengan senyawa kimia berenergi tinggi, ya. Senyawa kimia berenergi tinggi dan menghasilkan energi panas. Ya. Maka betul sekali ketika disebut dalam di pembukaan tadi bahwa fotosintesis itu proses pengubahan energi cahaya matahari ya kan, menjadi energi kimia. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Baik, ini juga sama gambarannya, ini sama fotosintesis, bagaimana kemudian ada yang disebut dengan
organel yang disebut kloroplas. Ini kloroplas ya, ini gambaran dari kloroplas. Nah, di sini ada namanya tadi ya, itu ada apa namanya klorofil ya. Di sini ada klorofil yang nanti akan menangkap foton dari cahaya matahari. Set menangkap foton, apa yang terjadi? Nanti disitulah air dipecah. Jadi H2O itu dipecah ya menjadi elektron dan menjadi oksigen. Jadi kalau sederhananya teman-teman tadi di awal tuh reaksi umumnya adalah bahwa fotosintesis itu adalah CO2 ditambah air menghasilkan glukosa dan oksigen. Sebenarnya secara detailnya seperti ini. Jadi bukan CO2-nya ditambah di plus langsung ditambah CO2 tambah air menghasilkan oksigen dan glukosa ya, tetapi prosesnya sebenarnya seperti ini. Jadi bagaimana kemudian cahaya matahari mengenai klorofil? Nah, di klorofil itu ketika dia terkena foton ya cahaya matahari itu kan kayak ditumbuk ya. Jadi bayangkan teman-teman kalau ada sesuatu yang menumbuk kita apa yang dilakukan. Misalkan tiba-tiba ada teman kita samping kita muka kita dijitak. Reaksinya kira-kira apa? Kan ada dua ya kan, ada mengadu, ada membalas. Nah, itu kan ketika ditumbuk itu ada reaksi. Nah, ini juga sama. Jadi ketika foton dari matahari itu kemudian dia mengenai klorofil ya, mengenai zat hijau daun klorofil, maka itu seperti ditumbuk. Nah, klorofil itu elektron dia di klorofil itu ketika ditumbuk dia loncat elektronnya. Cuk gitu ya loncat. Nah, loncatnya elektron itu menyebabkan klorofil itu kekurangan elektron. Kekurangan elektronnya itu diisi oleh pemecahan H2O ya, pemecahan air menjadi oksigen dan menjadi elektron. Jadi sederhananya gitu ya. Bagaimana kemudian elektron yang hilang dari klorofil diisi oleh elektron dari hasil pemecahan air atau H2O. H2O dipecah menghasilkan elektron dan O2. Nah, O2-nya dilepas keluar, kemudian elektron tadi yang lepas gimana Pak? Elektron yang tadi lepas dari apa namanya dari klorofil, gimana Pak? Dia kemudian ada rangkaian proses ya, rangkaian proses dari energinya besar turun sampai akhirnya dalam prosesnya itu melibatkan banyak enzim dan disitulah dihasilkan ATP dan senyawa NADPH. Nah, itu yang dikenal di dalam fotosintesis itu namanya reaksi terang. Kenapa disebut dengan reaksi terang? Karena prosesnya itu membutuhkan sinar matahari, ya kan? Nah, itulah reaksi terang. Jadi bagaimana reaksi terang itu sederhananya sinar matahari diubah menjadi energi seluler ATP tadi ya. Oke, sampai sini bisa ya dipahami ya. Jadi fotosintesis itu ada dua reaksi atau dua reaksi. Yang pertama adalah reaksi terang, yang kedua adalah reaksi orang menyebutnya kadang reaksi gelap gitu ya atau siklus Kelvin sebenarnya. Nah, reaksi terang itu apa Pak? Ya itu tadi saya sampaikan bahwa dia melibatkan adanya sinar matahari. Sinar matahari, ini saya pelan-pelan ya sengaja ya. Sinar matahari mengenai klorofil. Nah, di klorofil itu kan senyawa kimia ya kan. Klorofil itu senyawa kimia, itu di situ ada elektron dan seterusnya. Nah, ketika sinar matahari fotonnya itu mengenai klorofil, maka elektron yang ada di klorofil menjadi ketika ditumbuk itu menjadi loncat, menjadi hilang. Sebenarnya bukan hilang tapi loncat. Nah, klorofilnya akan kekurangan elektron, akan diisi biar stabil, maka diisi oleh elektron hasil pemecahan air H2O dipecah menjadi elektron dan oksigen. Nah, elektronnya diisi oleh pemecahan air. Oke, setelah diisi kan utuh lagi ya klorofilnya ya kan. Tapi elektron yang tadi loncat itu kemana? Elektronnya itu ditangkap oleh enzim-enzim terus gitu ya. Itu melalui suatu rangkaian proses dari tadinya energinya besar tidak stabil sampai energinya menjadi stabil. Melalui proses
perpindahan-perpindahan melalui enzim-enzim itu, kemudian dihasilkanlah ATP, adenosin trifosfat, dan senyawa NADPH. Nah, itu disebut dengan reaksi terang. Nah, yang kedua adalah reaksi gelap. Orang sebutnya reaksi gelap, tapi sebenarnya disebut juga reaksi siklus Kelvin. Kenapa disebut dengan siklus Kelvin? Ya, penemunya namanya Kelvin. Siklus itu karena berputar terus, ya. Dia seperti lingkaran. Bagaimana terjadi di siklus Kelvin? Nah, di sini. Jadi kata kuncinya adalah ATP dan NADPH, senyawa ATP dan NADPH yang dihasilkan dari reaksi terang, ya, dihasilkan dari reaksi terang itu digunakan dalam reaksi Kelvin atau siklus Kelvin. Nah, disitulah kemudian peran bagaimana tanaman itu mengambil CO2, memfiksasi CO2. Jadi CO2 dari udara, dari lingkungan sekitar yang disupport dari sistem respirasinya manusia, dari sistem respirasinya hewan, ya kan? Manusia kan kalau bernafas kan menghasilkan CO2 kan ya, hewan juga. Nah, itulah CO2 yang ada di alam itu ditangkap oleh tanaman, masuk melalui stomata, lalu kemudian disitulah proses siklus Kelvin digabung dengan ATP dan NADPH yang dihasilkan dari reaksi terang. Nah, disitulah kemudian dihasilkannya molekul glukosa, ya, C6H12O6. Bisa ditulis juga secara sederhana CH2O, ya. Oke, jadi ada dua ya reaksi dalam fotosintesis. Ini sama ya. Sama, ini menggambarkan hanya gini saja, keterangannya ditambah ini ya, glukosanya kemana nih larinya nanti, glukosanya setelah dihasilkan dari siklus Kelvin dalam fotosintesis, di mana glukosanya, oh ternyata ya glukosa itu bisa dipakai yang pertama untuk respirasi seluler. Apa itu respirasi? Ya tadi kita jelaskan sebelumnya, respirasi itu bagaimana glukosa dipecah-pecah, ya, dipotong-potong menjadi senyawa sederhana yaitu CO2 dan H2O, kemudian menghasilkan ATP. Ya. Untuk apa? Untuk energi, tentunya untuk aktivitas. Ada juga diubah dalam bentuk selulosa. Selulosa misalkan dibutuhkan untuk apa? Penyusun dinding sel. Ya, tanaman itu kan kaku ya, bagian luarnya itu kan karena adanya selulosa, ya, sebagian besar adalah selulosa. Nah, dibuat dari mana? Dari glukosa, dari sugar itu ya, C6H12O6. Kemudian ada sebagian yang disimpan dalam bentuk starch atau pati, dan yang lainnya ada yang dibuat untuk senyawa organik yang lain. Tapi intinya sebenarnya ada tiga ini ya yang penting ya. Yang pertama, diubah menjadi ATP melalui respirasi. Kedua, diubah ke bentuk selulosa untuk organel-organel yang membutuhkan, misalkan dinding sel. Ketiga, dibuat atau dibentuk menjadi pati, disimpan dalam bentuk pati yang akan digunakan pada kondisi khusus yang tidak menguntungkan, misalkan seperti tadi musim kering atau musim dingin dan seterusnya. Oke, ini adalah gambaran bagaimana kalau kita melihat daun, ya. Ini ada daun ya kan. Daun kemudian kita kotak ini, kita zoom, kita perbesar. Kita berbesar satu kotak ini, maka nanti akan terlihat di bagian bawah ini ada stomata, ini tempat masuknya gas CO2 dan keluarnya oksigen. Lalu di sini ada mesofil, ya, sel mesofil nih. Kemudian ini ada vena, kemudian ada saluran ya, maksudnya ya, ini saluran transport. Kemudian ketika ini nih ya, bagian kecil ini ya, kotak ini kita zoom lagi, ya, zoom perbesar lagi, maka di sini kelihatan itu ada kloroplas. Ya, kloroplasnya mana? Nah, ini nih kloroplasnya nih, satu ini kloroplas. Ini banyak sekali kan ya? Ini banyak sekali dalam satu kotak ini itu ternyata di dalamnya kloroplasnya banyak banget. Ya, kita cek satu kloroplas saja, ini satu kotak ini.
Ini ukurannya 5 mikron ya, 5 mikrometer atau 10 pangkat 6 meter. Kecil sekali kan ya, 10 pangkat 6 per sejuta. Nah, kita zoom lagi satu kotakan kloroplas ini, maka strukturnya seperti ini. Nah, di kloroplas ini kloroplas itu organel yang seperti yang dijelaskan kemarin itu ada membran bagian luar, ada membran bagian dalam. Kemudian di sini ada cairan stroma, di sini tumpukan-tumpukan ini disebut dengan granum. Nah, di sini ada tilakoid satu, tilakoid menumpuk-menumpuk disebut dengan granum. Nah, kalau kemudian kita potong nih, misalkan si tilakoid kita potong ya, maka di sini di dalamnya ada ruang antar ruang di membran tilakoid gitu ya, ada juga ya. Nah, itu tempat terjadinya fotosintesis ya. Nah, ini adalah contoh bagaimana grana dan stroma. Ini stroma, ini cairannya, ini grananya, ini ya, maksudnya granum ini ya, tumpukan-tumpukan tilakoid ini disebut dengan grana atau granum ya. Baik, mudah-mudahan sampai sini bisa dipahami ya. Jadi secara umum sih reaksinya seperti ini, hanya seperti ini ya, fotosintesis itu. CO2, 6 CO2 ditambah 6 H2O dengan bantuan cahaya matahari menghasilkan C6H12O6 dan oksigen. Ya. Di sini ada dikenal di kimia itu ada yang disebut dengan reaktan, ada yang produk. Reaktan itu bahannya, bahan untuk dibutuhkan untuk suatu reaksi itu disebut dengan reaktan. Reaktannya adalah CO2 dan H2O. Sementara produknya ya ini C6H12O6, kemudian dan adanya oksigen ya. Baik, ini saya tidak terlalu bahas ya karena kemarin di bagian kita bahas tentang sel dan organel, ini kita singgung ya, bagaimana kemudian di situ ada tilakoid, ada sistem membran di dalam suatu kloroplas ya, kemudian ada grana, tilakoid yang saling bertumpuk-tumpuk gitu ya, kemudian ada stroma cairan di antara tilakoid ya kan, yang di situ adalah tempat terjadinya siklus Kelvin. Jadi kalau kita perhatikan siklus Kelvin itu atau reaksi gelap itu terjadi di cairan itu, cairan stroma ya. Sementara terjadinya reaksi terang di mana Pak? Ya itu di tilakoid ya, tilakoid karena di situ ada klorofil. Nah, ini adalah gambaran bahwa cahaya tampak itu ya, itu akan punya spektrum ya tertentu, warna-warna tertentu, panjang gelombang tertentu, warnanya beda-beda. Jadi ini kalau teman-teman perhatikan ini cahaya matahari ini di sini ada, kita lihat ada UV ya, ada di sedikit UV sampai ke cahaya infrared atau cahaya inframerah, ini adalah namanya cahaya tampak. Nah, di cahaya tampak itu panjang gelombangnya 380 nanometer sampai 750 nanometer. Nah, saya tidak terlalu bahas ya detail ya karena memang teman-teman kan basicnya bukan agroteknologi. Jadi intinya bahwa cahaya matahari yang kita perhatikan setiap hari itu sebenarnya punya spektrum banyak sekali. Ya, salah satunya spektrum tampak yang menyebabkan adanya warna-warni. Kalau di pelangi kan kita kelihatannya memantulkan ya. Itu ada panjang gelombang tertentu, warnanya beda-beda ya. Ini misalkan taruhlah yang 750 meter, 750 nanometer itu warnanya merah gitu ya. Sedangkan untuk warna biru sekitar 480-an ya seperti itu. Oke, kita lanjutkan ini sama. Nah, untuk terjadinya proses fotosintesis itu ada suatu bahan di dalam kloroplas ya yang kita kenal dengan klorofil. Itulah ada yang kita kenal, yang kita sebut dengan pigmen. Ya, pigmen itu sebenarnya suatu senyawa kimia yang mampu menyerap cahaya matahari pada panjang gelombang tertentu, ya, yang menyebabkan dia munculnya warna, ya.
Nah, kita perhatikan bahwa klorofil ini seperti yang sudah saya jelaskan di awal, itu ketika cahaya matahari masuk, nah sebagian itu diserap ya, cahaya matahari tadi, sebagian dipantulkan ya. Yang dipantulkan tuh warnanya hijau ya, warnanya hijau. Jadilah kemudian klorofil terlihat seperti warna hijau. Nah, sebenarnya pigmen di dalam tanaman atau tumbuhan itu banyak, tidak hanya klorofil. Ada klorofil itu jenis klorofil aja, ada klorofil A, klorofil B, atau juga pigmen lain karotenoid seperti karoten dan xanthofil. Jadi teman-teman kan suka melihat ya di sekeliling itu ada tanaman yang bukan warnanya hijau. Pak, kalau kemudian fotosintesis itu terjadi karena adanya zat hijau daun, yaitu klorofil, bagaimana kemudian tanaman yang tidak punya, yang dia warnanya bukan hijau, Pak? Misalkan tanaman warnanya ungu, ya kan? Ada kan ya tanaman warna ungu kan ya? Nah, itu sebenarnya yang pigmen yang utamanya itu bukan klorofil, tapi yaitu ada karotenoid, ya karotenoid. Tapi sama sebenarnya fungsinya adalah dia bagaimana dia menyerap energi matahari ya untuk bisa berlangsungnya fotosintesis. Nah, di sini kita gambarkan antara klorofil A dengan klorofil B itu panjang gelombang yang diserap itu beda. Ya, kalau klorofil A itu ada 2 panjang gelombangnya. Nah, panjang gelombang yang diserap dari cahaya matahari ada yang sekitar 400-an, ada sekitar 700-an. Sementara klorofil B itu sekitar hampir 500 nanometer. Sementara kalau karotenoid, nah itu beda lagi, mendekati 500. Jadi nanti warnanya pun beda ya. Ini saya skip. Ini sebenarnya percobaan yang dilakukan oleh Theodor W. Engelmann. Jadi bagaimana dia ingin melihat sebenarnya alga ketika diberikan penyinaran cahaya itu dia banyak berkumpul akan mengeluarkan spektrum apa, ternyata dia mendapat cahaya biru, violet dan merah ya. Oke, baik, ini adalah struktur dari klorofil ya. Ya, klorofil itu ini ganda bulat ini yang sebelah kanan ini namanya klorofil. Nah, klorofil itu strukturnya ini kan seperti ini ya, kompleks sekali ya. Nah, yang bedakan klorofil A dengan klorofil B apa, Pak? Ini aja sedikit di sini nih. Untuk klorofil A ini molekulnya CH3, ini rantai sampingnya ini CH3, kalau CHO ini klorofil B. Itu saja sih. Tapi dengan adanya hanya sedikit ini, dia beda menyerap panjang gelombangnya ya, jadi beda. Dan ini struktur klorofil itu ada bagian kepalanya, ini cincinnya, ini berbentuk cincin, ini seperti cincin ya. Ya memang ini ada Mg, unsur Mg dan kemudian dikelilingi dengan cincin. Nah, tidak perlu terlalu detail ya membahas teman-teman. Nah intinya kenapa tuh senyawa klorofil bisa menyerap panjang gelombang tertentu? Nah, suatu senyawa kimia disebut dengan kromofor, itu senyawa yang mampu menyerap pada panjang gelombang tertentu ya, cahaya pada panjang gelombang tertentu, itu karena adanya ini nih. Ini kan ini kita perhatikan ya, ini ada ikatan rangkap, ikatan tunggal, ikatan tunggal, ini berselang-seling. Nah, ikatan rangkap, ikatan tunggal berselang-seling ini yang menyebabkan suatu senyawa itu bisa menyerap cahaya ya. Semua senyawa. Baik itu misalkan teman-teman perhatikan ya, ada juga warna, misalkan ada pigmen yang disebut dengan antosianin ya, antosianin yang menyebabkan misalkan beras ada warna merah, coklat maksudnya, beras coklat, ada beras hitam, itu kan ada antosianin. Itu karena apa? Karena adanya sesuatu pigmen ya, di antosianin itu pigmen ya, pigmen antosianin itu juga mengandung ini adanya selang-seling ikatan rangkap, ikatan ganda ya di unsur di strukturnya ya. Itu menyebabkan dia menyerap pada panjang gelombang tertentu. Baik, ini adalah gambaran bagaimana kemudian cahaya matahari. Nah, di situ adalah fotonnya menumbuk klorofil. Ya, molekul klorofil ketika ditumbuk itu dia bereaksi. Apa reaksinya? Reaksinya adalah elektron yang ditumbuk itu loncat.
seperti saya singgung di awal. Jadi fotonnya ketika menumpuk, duh gitu ya, dia loncat elektronnya, loncat dari klorofil ini, loncat tereksitasi, nama bahasa kerennya ya, tereksitasi. Jadi dari kondisinya netral, lalu dia tereksitasi jadi tidak stabil, energi tinggi. Nah, energi tinggi elektron ini kemudian dia akan mencari supaya dia stabil, maka dia akan ditangkap oleh sistem enzim dan seterusnya, akhirnya dihasilkan ATP. Itu intinya sih seperti itu ya. Nah, di dalam klorofil kita kenal ada yang disebut dengan fotosistem. Apa itu fotosistem? Itu kumpulan pigmen dan protein yang berasosiasi dengan membran tilakoid. Fungsinya adalah memanen energi dari elektron yang tereksitasi. Jadi tadi kita perhatikan di sini di gambar sini, ini kan gambar kuningnya, itu foton dari cahaya matahari menumbuk sini, misalkan bagian ini, maka elektron akan tereksitasi, loncat, loncat itu ya. Maka dia elektron yang loncat ini kan tidak stabil, ditangkap oleh ini. Masih tidak stabil, loncat lagi di sini, ditangkap oleh ini. Loncat lagi, tangkap lagi. Terus itu ya. Jadi disinilah peran dari fotosistem. Jadi ketika elektron itu loncat gitu ya, karena dia tidak stabil, dia mencari kestabilan ya kan. Nah disitulah energinya diserap oleh dia. Energinya diserap sampai kemudian elektron ditangkap oleh yang disebut dengan penangkap elektron utama di dalam fotosistem itu sampai dia stabil. Nah, disitulah pusat reaksi terjadi. Jadi energi ditangkap kemudian diarahkan ke pusat reaksi. Saat terjadinya proses perpindahan elektron menuju ke stabilan, dia loncat tadi ya ke beberapa tempat dengan sistem enzim yang terlibat, itulah kemudian bisa dihasilkan ATP ya. Nah, aliran elektron ya, aliran elektron ini saya hanya sekilas saja ya di sini ya. Jadi aliran elektron yang dihasilkan dari tumbukan foton ya, itu ada yang dikenal dengan aliran elektron siklik dan aliran elektron non siklik. Jadi di klorofil itu ada fotosistem 1 dan fotosistem 2. Tugas fotosistem itu sebenarnya adalah menangkap sebagai penangkap elektron terakhir ya, ketika elektron loncat menuju kestabilan. Ada yang sifatnya siklik, berarti kan dia akan muter terus. Kalau non siklik tidak muter. Ini contohnya nih ya. Jadi kalau kita lihat di sini ada fotosistem 2, ada fotosistem 1 di dalam suatu klorofil. Nah, kita perhatikan di sini bahwa ketika ada cahaya matahari menumbuk klorofil di fotosistem 2, maka elektron kan tadi akan tereksitasi ya, akan loncat ya, akan loncat dan mengalir melalui klorofil yang ada di sini sampai kemudian ditangkap oleh fotosistem 2 di sini. Pada panjang gelombang misalkan ini ada 680 ya. Nah, disitulah elektron akan kemudian di dalam fotosistem itu kan akan ditangkap oleh elektron yang disebut dengan akseptor elektron utama ya kan. Nah, elektron yang ditinggalkan dari proses loncat-loncatan elektron tadi diisi oleh molekul air nih, elektron dari molekul air. Jadi air itu pecah menjadi 2 elektron dan menjadi oksigen. Elektronnya mengisi di sini. Akhirnya elektron yang ditinggal oleh proses tumbukan itu menjadi terpenuhi lagi. Nah, elektron yang kemudian tadi loncat itu kemudian dia akan mengalir di sini ya. Melalui sistem enzim ada namanya plasmakuinin, kemudian ada sitokrom dan seterusnya, ada plastoquinon dan seterusnya ya. Lalu kemudian dia dari energinya tinggi makin lama makin rendah, akhirnya dia sudah stabil, dia akhirnya lari ke fotosistem 1. Nah, selama proses elektron itu mengalir itu dihasilkannya ATP. Yang merangsang atau menstimulasi dihasilkannya ATP, ATP senyawa energi tinggi ya. Nah, ini di fotosistem 1 juga sama, ketika ada cahaya matahari menumbuk sini, maka elektronnya tereksitasi kan.
elektron yang ada di klorofil yang di sini tereksitasi, hilang. Tetapi elektron yang hilang ini, elektron yang ada lubang ini karena tumbukan tadi, bukan diisi oleh air, tapi diisi oleh apa? Oleh elektron dari sini nih, dari aliran dari fotosistem 2 kan tadi ya. Nah di sini diisi. Nah elektron yang di sini udah, jadi di sini dia sudah lengkap lagi, tidak ada elektron yang lubang, maka elektron yang sudah tereksitasi tadi, ya akibat tumbukan foton itu, kemudian dia mengalir ke viridoksin sampai ke enzim NADP plus reduktase, lalu dihasilkannya NADPH. Nah ini proses yang disebut dengan non siklik. Jadi dia dari fotosistem 2 menuju fotosistem 1 sampai kemudian dihasilkan NADPH. Tidak ada siklus ya di situ ya, lurus saja. Ini sudah tadi ya. Bagaimana kalau siklik? Nah, kalau siklik itu bedanya dikit ya. Kalau siklik itu fotosistem 2 tetap ya, misalkan dari foton mengenai fotosistem 2, klorofil di fotosistem 2, kemudian elektronnya mengalir melalui sistem enzim, kemudian dihasilkan ATP, lalu kemudian di sini masuk ke fotosistem 1. Nah, di fotosistem 1 juga adanya cahaya matahari yang menyebabkan elektronnya tereksitasi, ya kan? Nah, bedanya di sini nih. Jadi setelah dia tereksitasi, dia kemudian arahnya bisa dua, arah ke menghasilkan NADPH atau dikembali lagi di sini ke sitokrom, ya, itu kembali lagi. Nah ini disebut dengan siklik ya. Jadi kalau siklik itu dia kecenderungannya NADPH-nya dia tidak dihasilkan ya. Ada dua soalnya dia bisa langsung ke sini ya, kembali lagi. Oke, ini adalah gambaran terkait dengan bagaimana aliran elektron yang ada akibat tumbukan foton di klorofil, ya kan? Kemudian kan akan membuat elektron mengalirnya ke membran bagian dalam. Di sini ada tilakoid ya. Nah, membran tilakoid. Bagaimana kemudian sampai tiba-tiba dihasilkannya ATP, Pak? Nah, ini kalau teman-teman sangat tertarik, ini penjelasannya menarik, sangat menarik. Jadi bagaimana kemudian di sini adalah ada yang dikenal dengan ruang antar membran tilakoid. Nah, di sini ada stroma cairan. Ini ada gambaran kloroplas ya kan. Di sini ada, kita buat kotak nih, di kotak kalau kita potong, kita zoom ini seperti ini. Di sini ada stroma cairan di kloroplas. Kemudian di sini ada tumpukan satu nih, itu adalah tilakoid. Di sini ada membran tilakoid. Nah, di dalam dalam tilakoid itu ada sistem enzim nih. Ada enzim-enzim protein-protein ini yang melekat di membrannya. Nah, disitulah elektron mengalir dari satu sistem enzim ke enzim lain. Nah, menariknya ketika terjadinya proses tadi elektron mengalir, itu akan menyebabkan adanya hidrogen di sini. Ya, hidrogen yang masuk dari luar, masuk ke dalam ruang antar membran tilakoid, sampai kemudian antara membran tilakoid dengan stroma ini, itu konsentrasi hidrogennya beda. Nah, konsentrasi hidrogen yang tinggi di dalam ini menyebabkan harus ada keseimbangan supaya nggak rusak senyawa organel tilakoidnya ini. Maka kemudian yang terjadi, hidrogen itu akan mengalir ke protein, ya, kita kenal protein ini disebut dengan ATP sintase. Inilah protein enzim yang difungsikan untuk menghasilkan ATP. Jadi ketika adanya perbedaan konsentrasi ion H+ yang ada di bagian membran tilakoid ini dengan dengan cairan stroma, maka kemudian ini lebih tinggi di bagian dalam ini, dia akan mengalirkan hidrogen keluar supaya untuk menyeimbangkan konsentrasinya kan. Nah, ketika proses keluarnya inilah menginisiasi terjadinya pembentukan ATP dari adenosin difosfat ditambah fosfat ya. Disitulah ATP dihasilkan. Oke, jadi
ini yang kita kenal dengan teori kemiosmosis ya. Jadi bagaimana proses ATP dihasilkan tidak sederhana, tidak tiba-tiba ujuk-ujuk ada ATP. Ternyata itu dirangsang itu oleh perbedaan ion, konsentrasi ion H+ ya antara stroma dengan bagian tilakoid, ruang tilakoid. Kemudian ATP akan digunakan untuk siklus Kelvin ya dan NADPH juga. Oke, sampai sini mudah-mudahan bisa dipahami lah ya. Nah, baik. Jadi intinya adalah bahwa fotosintesis itu ada 2 reaksi ya utama, yaitu reaksi terang dan yang kedua adalah siklus Kelvin. Reaksi terang itu melibatkan cahaya matahari. Dia terjadi di mana, Pak? Di tilakoid. Ya. Prosesnya bagaimana, Pak? Reaksi terang. Prosesnya foton, ya kan? Foton cahaya matahari menumbuk, ya, menumbuk mana? Menumbuk klorofil. Nah, klorofil ditumbuk akan menghasilkan elektron yang tereksitasi, elektron yang hilang. Sebenarnya bukan hilang, tapi dia mengalir nanti elektronnya itu. Nah, elektron yang ditinggalkan dari hasil tumbukan itu pemecahan air. Air pecah menjadi elektron, 2 elektron, dan oksigen. Lalu selama proses elektron itu mengalir, elektron yang tertumbuk itu kan dia loncat, tereksitasi, dia kan energinya tinggi, maka dia mengalir sampai dia energinya stabil lagi, kemudian dia lari ke fotosistem 1 kan. Selama proses mengalir itulah dihasilkan ATP. Kenapa bisa dihasilkan ATP di membran tilakoid? Tadi ada proses namanya kemiosmosis. Jadi ada perbedaan H+ ya antara cairan stroma dengan kemudian di ruang tilakoid ya. Nah, disitulah ATP dihasilkan. Dan dihasilkan juga NADPH di situ ya, di reaksi terang dihasilkan NADPH melalui tadi aliran elektron non siklik ya. Oke, baik. Lalu reaksi Kelvinnya di mana, Pak? Reaksi Kelvin atau reaksi gelap itu terjadinya di stroma, cairan stroma. Cairan stroma. Nah, di situ tidak terlibat lagi cahaya matahari, di situ tidak ada. Yang terlibat apa? Yang terlibat adalah ATP dan NADPH yang dihasilkan dari reaksi terang. Jadi reaksi terang menghasilkan ATP dan NADPH, kemudian digunakan untuk pembentukan reaksi gelap. Ya, siklus Kelvin tadi ya. Yang dibutuhkan apalagi dalam reaksi gelap yaitu CO2. CO2 dari atmosfer, dari sekitar tanaman itu kemudian dimasuk ke dalam stomata, lalu kemudian ditangkap oleh namanya enzim namanya Rubisco. Nanti teman-teman kalau detailnya di biokimia ya, tapi kan tidak ada yang mengambil biokimia kan ya. Jadi situlah proses kemudian CO2 ditangkap, lalu kemudian diubah bersama ATP dan NADPH menghasilkan glukosa dan oksigen. Ini adalah siklus Kelvin. Reaksi lengkapnya seperti ini ya teman-teman ya. Ini hanya untuk pengetahuan umum aja lah ya, sederhananya gini. Bagaimana CO2 dari yang masuk ke dalam stomata itu kemudian ditangkap oleh enzim namanya Rubisco, lalu disinilah proses terjadinya enzimatik reaksi enzimatik, dibutuhkan ATP nih, ATP-nya butuhnya di sini juga NADPH di sini. Nah, disitulah dihasilkan glukosa di sini ya. Jadi nanti ada beberapa fase dalam siklus Kelvin, ada fase penangkapan CO2, ada fase penangkapan CO2 ini ya, CO2 ditangkap, ada fase reduksi, bagaimana kemudian senyawa-senyawa kimia yang dihasilkan dari sini nih, ini ribosa bisfosfat dan seterusnya, ini kemudian ditambah ATP dan NADPH, lalu kemudian menghasilkan glukosa. Lalu kemudian tahap yang ketiga adalah regenerasi. Jadi si Rubisco, senyawa Rubisco-nya kemudian dihasilkan lagi. Makanya disebut dengan siklus, karena terus-menerus berputar. Ini sudah ya, ini tidak perlu saya bahas lebih detail lah ya. Oke. Kemudian di dalam kita belajar pertanian itu kita ada kenal tanaman yang disebut dengan tanaman C4, ada tanaman C3. Kalau tanaman C3 itu umum ya.
tanaman mangga, pisang, jambu dan seterusnya yang ada di pasar minggu itu tanaman C4. Nah, tapi ada tanaman yang disebut tanaman C3. Kemudian ada tanaman yang disebut dengan tanaman C4 ya. Tanaman C4 itu yang menarik itu dia umumnya tanaman yang kondisi panas dia justru lebih baik ya. Kalau tanaman C3 itu tidak begitu optimum nanti fotosintesisnya kalau terlalu panas. Nah, di tanaman C4 dan C3 ini ada beda sedikit ya untuk struktur daunnya, anotopi daunnya. Kalau di tanaman C4 ini ada 2 sel yang terlibat di dalam proses fotosintesis. Kalau tanaman C3 itu kan 1 ya, 1. Nah, kalau ini 2. Ini jadi prosesnya ada 2, ada sel mesofil, ada sel selundang atau bundle seed cell ya. Jadi reaksi terang itu terjadi di mesofil sel, sementara reaksi Kelvinnya ada di bundle seed cell. Itu untuk reaksi di tanaman C4. Tanaman C4 itu contohnya apa ya? Jagung ya, jagung gitu ya. Nah, tanaman C4 akan membuka stomata pada malam hari, kemudian dia menggabungkan CO2 ke dalam asam organik. Selama siang hari, stomatanya akan tertutup. CO2 dilepaskan dari asam organik untuk menggunakan dalam siklus Kelvin. Ini adalah perbandingan. Nah, selain tanaman C4 itu ada namanya tanaman CAM. Contoh dari tanaman C4 ya, itu sugarcane atau tebu juga ya bisa ya, tebu. Kemudian contoh dari CAM itu pineapple atau nanas ya. Contohnya. Kalau tanaman C3 sih banyak sekali ya tanaman C3. Tebu kita perhatikan di sini ini seperti yang saya sebutkan tadi bahwa proses fotosintesis itu ada di 2 sel. Yang pertama adalah mesofil cell itu untuk reaksi terangnya, kemudian untuk reaksi gelapnya atau siklus Kelvinnya terjadi di bundle seed cell atau sel seludang. Bedanya di tanaman C3 apa Pak? Kalau tanaman C3 itu kan hanya reaksi terang dengan reaksi gelapnya itu berlangsung di satu sel yang sama, yaitu sel mesofil. Nah, kalau bedanya C4 dengan CAM, ya bedanya ini dia tidak di 2 sel, ya. Nah, dia prosesnya bagaimana kemudian CO2 sama ditangkap, lalu kemudian dibentuk asam organik, lalu kemudian masuk ke siklus Kelvin, kemudian menghasilkan gula. Nah, ini terjadi pada malam hari ya. Kemudian pada siang hari tadi ada penutupan stomata ya. Oh, selesai. Nah, inilah kuliah kita terkait dengan fotosintesis. Pas ya jam 8 lewat dikit 5 ya. Barangkali teman-teman ada yang ingin ditanyakan, saya persilakan. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Baik, secara umum tentu bisa lah ya dipahami ya. Baik, coba saya cek sebelum nanti teman-teman kan ada kuis ya. Tapi kuisnya kuis sederhana sebenarnya. Itu kuis 2 pertemuan yang lalu. Fotosintesis belum saya kuiskan. Baik, coba ini siapa ya, Mas siapa atau yang namanya di bawah saya dulu deh. Afifah, Mbak Afifah, halo. Halo Pak. Ya, Mbak Afifah, monitor Mbak. Coba Mbak Afifah jelaskan ke teman-teman ya, barangkali perlu review dikit ya. Apa yang Mbak Afifah tangkap dari fotosintesis? Maaf Pak, ini videonya nggak bisa.
Bisa nih. Oh, ya nggak apa-apa kalau misalkan ada kendala sinyal atau apa ya. Saya sih sebenarnya kalau diskusi enaknya ada videonya ya. Ya, Pak. Jadi yang saya tangkap dari materi fotosintesis ini, fotosintesis merupakan, jadi fotosintesis itu terjadi melalui dua reaksi, yaitu yang reaksi terang sama reaksi gelap atau siklus Calvin. Terus Reaksi umumnya apa, Mbak? reaksi umumnya reaksi terang. Bukan, maksudnya kan ada tadi apa ditambah apa menghasilkan apa gitu. C6H2 karbohidrat CO2 ditambah H2O, terus cahaya matahari kemudian menghasilkan C6H12O6 plus O2. Oke, bagus ya. Makasih Mbak Afifah. Betul-betul ya. Jadi Mbak Afifah tadi sampaikan. Jadi sederhananya itu sebenarnya proses fotosintesis itu bagaimana upaya tanaman itu untuk menghasilkan makanan sendiri ya dari proses pengubahan CO2 yang diambil dari sekitarnya itu, ditangkap dari sekitarnya, dan air. Ya, makanya tanaman itu penting sekali dengan air. Makanya kalau kita punya tanaman harus disiram ya. Kemudian adanya cahaya matahari, ya dibantu oleh cahaya matahari yang ada di cahaya matahari mengenai klorofil ya, zat hijau daun, itu kemudian menghasilkan glukosa dan oksigen ya. Glukosanya itu tanaman akan bisa ubah menjadi beberapa. Ada diubah menjadi selulosa, ada diubah menjadi pati, ada yang kemudian bisa masuk ke reaksi respirasi, kemudian menghasilkan ATP ya. Sementara oksigennya kemana? Oksigen yang dihasilkan dari fotosintesis. Nah, oksigen yang dihasilkan dari fotosintesis sebagian besar itu dikeluarkan. Suatu penelitian menyebutkan bahwa sekitar 60% oksigen dari tanaman itu dikeluarkan dari hasil fotosintesisnya. Untuk siapa? Untuk manusia, untuk hewan, dan untuk sekitarnya. Kita makanya berterima kasih sekali kepada tanaman ini karena kita disupport oksigen. Nah, sementara 40%-nya dipakai sendiri. Jadi tanaman seperti itu ya. Jadi yang diberikan ke orang lain jauh lebih banyak. Maka kita harus belajar dari tanaman ya. Yang terbaik harus diberikan kepada orang lain itu jauh lebih banyak. Baik, saya pikir waktu kita sudah pukul 8 lebih 10, jadi teman-teman juga nanti saya beri kesempatan untuk menjawab kuis selama kira-kira 30 menit ya, sampai 8.40. Saya akhiri kuliah pada pagi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.